Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi yang berkaitan dengan volume bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan beberapa rumus bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kerucut. Nah, jika yang diketahui adalah luas alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Kemudian jika yang diketahui adalah panjang jari-jari alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Berikutnya, jika yang diketahui adalah panjang diameter alas kerucut dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/12 dikali pi D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana nilai pi yang akan kita gunakan di sini adalah 22/7. Jika panjang jari-jari atau diameter alas atau tinggi kerucutnya itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa juga kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan diameter alas serta tinggi kerucut itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya untuk L alas ini adalah luas alas kerucut, kemudian R adalah panjang jari-jari alas kerucut, kemudian D adalah panjang diameter alas kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan volume sebuah kerucut jika yang diketahui adalah luas selimut kerucutnya. Langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui luas selimut kerucut 1917 cm persegi. Jika jari-jari kerucut 21 cm, maka tentukan volume kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan 1917 cm persegi. Kemudian jari-jari kerucut 21 cm, maka nilai R sama dengan 21 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume kerucutnya. Karena yang ditanya adalah volume kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung volume kerucut, yaitu sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Nah, perhatikan dari soal ini hanya diketahui panjang jari-jari dan luas selimutnya, sementara tinggi kerucutnya itu belum diketahui. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut ini. Nah, perhatikan bahwa diketahui dari soal ini adalah luas selimut kerucut. Maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas selimut kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas selimut kerucut tersebut adalah sebagai berikut. Luas selimut sama dengan pi R S. Nah, karena yang diketahui adalah luas selimut dan jari-jari kerucutnya, maka dari rumus ini akan kita dapatkan nilai S.
Nah, langkah selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai S atau panjang garis pelukis kerucut dan diketahui nilai jari-jarinya atau nilai R-nya, maka untuk mencari nilai T atau tinggi kerucut ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Sehingga langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung panjang garis pelukis kerucut atau nilai S dengan menggunakan rumus luas selimut kerucut, yaitu luas selimut sama dengan pi RS. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas selimut kerucut sama dengan 1917 cm persegi dan nilai R sama dengan 21 cm ke dalam rumus ini. Maka luas selimut yaitu 1917 cm persegi sama dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 22/7 karena nilai jari-jarinya yaitu 21 cm merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan R yaitu dikali dengan 21 cm, kemudian dikali dengan S. Nah, perhatikan bahwa 21 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 3 cm, sehingga didapat 1917 cm persegi sama dengan. Nah, hasil dari 22 dikali dengan 3 cm adalah 66 cm. Kemudian dikali S. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, untuk mencari nilai S, maka kita pindahkan 66 cm ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 66 cm. Maka didapat S sama dengan 1917 cm persegi per 66 cm. Nah, hasil dari 1917 cm persegi dibagi dengan 66 cm adalah 29 cm. Maka didapat S sama dengan 29 cm. Nah, setelah kita dapatkan panjang garis pelukis kerucut, yaitu nilai S sama dengan 29 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari tinggi kerucut atau nilai T. Nah, untuk mencari tinggi kerucut, karena yang diketahui adalah nilai S dan nilai R, maka dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai S sama dengan 29 cm dan nilai R sama dengan 21 cm ke dalam rumus ini. Maka, S pangkat 2 yaitu 29 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 21 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 29 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 841 cm persegi. Kemudian sama dengan hasil dari 21 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 441 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 441 cm persegi ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 441 cm persegi, sehingga didapat T pangkat 2 sama dengan 841 cm persegi dikurang 441 cm persegi. Nah, hasil dari 841 cm persegi dikurang dengan 441 cm persegi adalah 400 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 400 cm persegi.
Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T. Sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan. Sehingga didapat T sama dengan akar dari 400 cm persegi. Nah, hasil dari akar 400 cm persegi ini adalah 20 cm. Maka T sama dengan 20 cm. Sehingga didapat bahwa tinggi kerucut adalah 20 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan tinggi kerucutnya yaitu 20 cm dan diketahui panjang jari-jari kerucutnya yaitu 21 cm, maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume kerucutnya. Nah, untuk menghitung volume kerucut dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR pangkat 2 dikali T. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 21 cm dan nilai T sama dengan 20 cm ke dalam rumus ini. Maka, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan Pi, yaitu dikali dengan 22/7, dikali dengan R pangkat 2, yaitu dikali dengan 21 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T, yaitu dikali 20 cm. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 1/3 dikali dengan 22/7 adalah 22/21. Kemudian dikali dengan hasil dari 21 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 441 cm persegi. Kemudian dikali dengan 20 cm. Nah, perhatikan bahwa 441 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 21. Hasilnya adalah 21 cm persegi. Maka didapat volume kerucut sama dengan 22 dikali 21 cm persegi dikali 20 cm. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 22 dikali dengan 21 cm persegi adalah 462 cm persegi. Kemudian 462 cm persegi dikali dengan 20 cm, hasilnya adalah 9.240 cm kubik. Maka didapat volume kerucut sama dengan 9.240 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume kerucut yang mempunyai luas selimut 1917 cm persegi dengan jari-jari 21 cm adalah 9.240 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan volume kerucut jika yang diketahui adalah luas selimut kerucutnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.